Oke, teman-teman, suara saya jelas? Halo, Jelas, Pak. jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi. Mungkin eh, ada di antara kalian yang masih belum kenal saya. Oke, di sini saya diamanahi untuk mengajar manajemen perbankan, khususnya untuk kelas RM04 dan RM08. Kemudian juga di semester ini juga kemungkinan kalian bukan hanya di mata kuliah manajemen perbankan yang kita akan sama-sama ya. Saya juga ada mata kuliah manajemen SDM internasional, kemudian manajemen keuangan lanjutan, kemudian juga manajemen operasional, kemudian juga manajemen, bukan manajemen, financial technology. Jadi kemungkinan juga kita akan bertemu di mata kuliah tersebut ya. eh Kemudian juga saya ingin menginformasikan jika mulai semester ini perkuliahan sesi online kita bukan hanya chat di web kuliah ya, atau bukan hanya chat di LMS Learning Management System di web kuliah, akan tetapi kita diwajibkan untuk kuliah secara tatap muka melalui Zoom ya. Jadi nanti hasil dari Zoom meeting ini sendiri dilaporkan ke SPA, Sentra Pelayanan Akademik, entah itu oleh si dosennya maupun bisa juga oleh mahasiswanya sendiri. Jadi untuk selanjutnya perkuliahan sesi online di setiap sesinya saya akan informasikan di apa namanya perkuliahan online yang ada di web kuliah ya. Jadi untuk WA Group mungkin saya hanya menginformasikan jika misalnya saya berhalangan untuk hadir di sesi onsite misalnya, atau saya ingin merubah pertemuan onsite misalnya jika saya berhalangan hadir menjadi hari tertentu misalnya. Nah, itu mungkin saya akan share-nya di WA Group ya. Tapi kalau mengenai perkuliahan sesi online di setiap 2 minggu sekalinya, kalian bisa lihat atau cek di web kuliah di perkuliahan sesi online. Gitu ya. Nah, itu untuk sistem perkuliahan online kita eh, saat ini ya. Kemudian juga Un- ji- saya sih inginnya ya kalau perkuliahan sesi online itu karena apa namanya materi kuliahnya sama, tugas dan latihan soalnya sama juga gitu ya. Dan saya diamanahi 2 kelas, itu kelas RM04 dan 08 gitu ya. Jadi setiap perkuliahan online saya tuh maunya apa namanya digabung saja gitu ya, biar sekalian gitu. Toh materi dan tugas lainnya juga sama gitu. Tapi kan tadi ada yang apa namanya dari kelas RM04 jam 1-nya nggak bisa, jam 4-nya bisa, atau sebaliknya dari RM08 jam 4-nya bisa tapi jam 1-nya yang nggak bisa. Jadi di 2 kelas tersebut pun masih ini ya, masih ada yang bisa dan ada yang enggak. Nah, jadi saya ambil solusinya jalan tengah. Jadi saya setelah perkuliahan sesi online ini, jadi saya akan upload ke YouTube ya ininya apa namanya untuk recordingnya. Nah, kemudian untuk linknya nanti saya akan kirim ke WA Group ya masing-masing kelas. Jadi untuk mahasiswa yang berhalangan hadir, ya, untuk mahasiswa yang berhalangan hadir di dalam sesi online tersebut, gitu ya, karena misalnya bentrok jadwal atau lainnya, jadi nanti bisa eh, apa namanya mempelajari materi dan arahan tugas atau latihan soal sesuai dengan yang ada di rekaman pembelajaran video tersebut ya. Jadi akan saya setiap sesi online-nya akan saya upload ke YouTube ya untuk mahasiswa yang berhalangan hadir seperti itu. Nah, untuk sesi onsite-nya atau offline-nya
kita sesuai jadwal. Misalnya di jadwal jam 1 misalnya, ya untuk kelas RM04 ya, berarti ya kita jam 1 gitu. Misalnya untuk RM08 jam 4 gitu, berarti sesi onsite-nya kita jam 4 gitu ya. Nah, kalau untuk sesi onsite, eh, saya tuh sebetulnya fleksibel gitu ya. Misalnya, kalau misal di antara kalian ada yang bentrok gitu ya, tapi jangan semua bentrok gitu ya, karena kelasnya juga terbatas misalnya. Yang jam 4 di RM04 misalnya ada yang bentrok perkuliahannya, silahkan ikuti yang RM0, yang jam satunya, yang RM04 ya, misalnya RM08 bentrok gitu ya, salah satu mahasiswanya. Nah, boleh mengikuti yang jam 1 gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi nggak ada alasan nggak masuk perkuliahan gitu, nggak absen gitu ya. Jadi boleh di switch gitu ya, mana yang kalian nggak bentroknya. Tapi jangan keseluruhan mahasiswa, karena ruangannya juga nggak akan cukup. Makanya kan dipisah dua tuh supaya cukup ruangannya. Tapi kalau ada beberapa yang memang bentrok, bisa di switch itu. Bisa jam 1 atau jam 4. Begitu pula yang apa namanya, sesi perkuliahan online ya. Jadi eh, ke depannya seperti itu untuk yang onsite. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak tentang perkuliahan kita, teman-teman? Halo, ini pada tidur atau gimana? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Insya Allah bisa. Hmm. Jadi gini, saya tidak Paham, paham. tidak mewajibkan kalian on cam gitu ya, bukan karena kalian juga sudah dewasa ya, jadi juga mau on cam mau off cam ya saya balikan lagi ke kalian, tapi jangan pasif gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalian tuh perhatikan atau enggak gitu. Oke. Kemudian juga untuk tugas juga ya, karena RPS-nya kita juga basisnya OBI ya untuk semester ini. Jadi ada beberapa penyesuaian materi perkuliahan, diantaranya tugas juga ya. Kemudian informasi juga untuk tugas, kan tugas tuh ada dua ya, ada tugas kuliah 1 dan tugas kuliah 2. Tugas kuliah 1 itu kan sebelum UTS dan tugas kuliah 2 itu adalah sebelum UAS. Nah, yang menjadi concern saya gitu ya, tugas kuliah 1 itu dan tugas kuliah 2 itu juga adalah akumulasi dari latihan soal per sesi yang saya berikan ke kalian. Jadi bentuknya akumulasi ya, bukan hanya cuma satu tugas gitu ya. Soalnya ada yang beberapa dari kalian juga komplain, Pak, saya kan ngerjain tugas kuliah 1 atau 2, tapi dia nggak mengerjakan tugas latihan soal per sesi di setiap perkuliahan gitu ya, yang ada di perkuliahan online maupun yang di onsite gitu. Nah, itu kan berarti nilai akumulasinya juga jadi kecil gitu ya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, tugas kuliah 1 itu adalah akumulasi tugas sama latihan soal per sesi sebelum UTS, dan juga tugas kuliah 2 juga adalah akumulasi dari latihan soal dan tugas per sesi setiap kuliah gitu ya. Jadi akumulasi keduanya. Jadi bukan hanya kalian mengerjakan satu tugas udah disebut disebut tugas kuliah 1 gitu, enggak gitu juga ya. Nah, kemudian juga selain tugas case base atau studi kasus ya, ada juga tugas project based learning atau PBL. Nah, kalau case base itu biasanya adalah tugas individu ya. Jadi tugas individu di tiap sesinya. Tapi kalau project based learning yaitu adalah tugas kelompok yang ada di setiap di setiap sesi sebelum UTS dan di setiap sesi sebelum UAS. Jadi tugas PBL atau project based learning atau tugas kelompok lah ya kalau kalian itu. Jadi ada dua gitu ya. Jadi ini memang karena perubahan kurikulum ke OBI, jadi harus tugas tuh ada beberapa tipe ya, ada case based dan ada project based learning. Nah, kemudian bentuknya itu biasanya adalah paper, paper itu makalah ya, dan juga presentasi gitu ya outputnya dari project based learning itu. Nah, apa project based learningnya nanti di sesi kedua akan kita bahas gitu ya. Project based learning apa sih yang akan kita buat sebelum UTS nanti gitu ya. Nah, itu mengenai tugas. Nah, kemudian mengenai absensi juga,
absensi juga sama ya, seperti semester kemarin. Jadi kalian mengerjakan tugas yang saya berikan di web kuliah, di perkuliahan online gitu ya, kemudian replay atau chat 3 kali minimum, supaya kalian dianggap hadir gitu ya, atau sebagai tanda kalian sudah mengerjakan tugasnya misalnya di situ. Jadi untuk absen sendiri bukan dipanggil eh, one by one gitu, satu per satu seperti onsite gitu ya. Tapi untuk absen sendiri masih menggunakan web kuliah ya dengan eh, forum diskusi di situ. Jadi yang hadir yang mengerjakan tugas itu dianggapnya ya. Jadi yang nggak mengerjakan tugas di forum chat tersebut berarti ya dianggap tidak hadir gitu ya. Jadi seperti itu eh, apa namanya sistem perkuliahan kita semester ini. Kemudian juga yang saya ingatkan ada beberapa komponen bobot penilaian akhir ya. Di antaranya kan ada kehadiran, ada keaktifan, kemudian juga ada tugas juga kebagi lagi kan, ada project based learning, kemudian juga ada case based gitu. Kemudian juga ada UTS, ada UAS, dan masing-masing sudah ditentukan nanti bobotnya gitu ya. Dan cara penilaiannya pun sudah terkomputerisasi gitu. Jadi saya nggak bisa merubah gitu ya nilai akhir kalian nantinya, karena memang kalau nilai sudah di lock atau dikunci, saya pun tidak punya akses lagi terhadap nilai tersebut. Jadi nanti saya harapkan kalian maksimal menjalani perkuliahan ini 1 semester ke depan, gitu ya. Nah, kira-kira itu informasi yang ingin saya sampaikan dulu sebelum masuk ke materi perkuliahan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Jadi materi sekarang itu tentang sistem keuangan dan perbankan di Indonesia itu sebetulnya adalah eh, materi untuk pertemuan 1 dan 2 ya. Tapi di sini kita apa namanya bahas saja terlebih dahulu ya, yang untuk materi sesi satunya ya. Jadi karena emang kita baru awal permulaan masuk perkuliahan, jadi di antaranya hanya kontrak kuliah, kemudian juga pengenalan diri, pengenalan materi, gitu ya. Nah, oke, manajemen perbankan, ya. Di sini kita akan membahas tentang manajemen perbankan. Jadi, eh, jika kalian misalnya bercita-cita ingin menjadi seorang bankir gitu ya, atau orang yang bekerja di suatu perbankan, misalnya kalian butuh yang namanya ilmu tentang manajemen perbankan, gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita bahas lebih detail lagi ya tentang manajemen perbankan ya, kita harus paham dulu tentang sistem keuangan dan perbankan di Indonesia, gitu ya. Kenapa kita perlu membahas manajemen perbankan? Karena mayoritas lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, utamanya jurusan manajemen ya atau prodi manajemen, mayoritas bekerja di perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya gitu. Jadi banyak juga nih dari lulusan-lulusan kita eh, melanjutkan karir di dunia perbankan. For your information juga ya FYI, saya juga sebelum jadi dosen atau akademisi sempat menjadi bankir dulu, itu kurang lebihnya 5 tahun ya. Jadi eh, sedikit happy ya karena eh, nostalgia apa namanya pekerjaan saya dahulu gitu ya. Bisa sedikit sharing terkait pengalaman atau praktek di perbankan. Selain itu juga bisa sharing juga terkait pemahaman konteks teori tentang manajemen perbankan khususnya di Indonesia ya. Oke, mungkin di sini ada yang magangnya di bank atau di mana? Ada yang udah magang belum? Belum. Belum ya. Oke, kita bahas materi minggu pertama
terlebih dahulu ya sebelum kita ke minggu kedua yang secara onsite. Nah, sistem keuangan di Indonesia. Di sini kita bahas sistem keuangan di Indonesia terlebih dahulu di sini. Nah, sistem keuangan diartikan sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan, dan teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh dunia. Nah, itu namanya adalah sistem keuangan. Jadi, kumpulan pasar. Kumpulan pasar itu apa sih di sini? Nah, karena kita bahasnya perbankan, berarti kan kita fokus kepada pasar uang di sini. Ya. Kita fokus ke pasar uang, kemudian juga kumpulan pasar. Jadi kumpulan itu misalnya terdapat berbagai eh, pedagang gitu ya, kan namanya kumpulan. Misalnya bank itu tidak lebih dari satu, kan bank itu kan ada macam-macam kan. Di Indonesia tuh ada bank konvensional, ada bank syariah, kemudian juga ada bank milik pemerintah atau BUMN, ada juga bank swasta, ada juga bank perkreditan rakyat, ya itu kalau kita bahas perbankannya. Tapi ada juga lembaga keuangan non-bank, misalnya koperasi simpan pinjam atau KSP, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan lain-lain. Nah, itu adalah kumpulan pasar atau institusi kan. Nah, kemudian dari sekumpulan pasar tersebut, nah khususnya perbankan harus taat kepada tingkat suku bunga yang ditentukan. Nah, siapa sih yang mengeluarkan tingkat suku bunga itu kalau di Indonesia? Lembaganya atau institusinya apa? Tingkat suku bunga acuan. Siapa nih yang ini? Yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia, ya. Nah, Bank Indonesia mengeluarkan tingkat suku bunga acuan di dalam apa namanya proses sistem keuangan di Indonesia. Bank-bank harus patuh dan taat kepada aturan tingkat suku bunga yang dikeluarkan BI. Tidak boleh melebihi Yang ketiga atau apa namanya? Karena lu masih bisa, Cak. Jangan wamil, Dewi. Oke, kita lanjut. Tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang diajukan oleh BI. Biasanya BI mengajukan tingkat suku bunganya adalah 6% di sini ya. Nah, maka bank-bank yang ada di bawah naungan BI untuk tingkat suku bunga kreditnya gitu ya, tidak boleh melebihi yang 6% ini gitu ya. Jadi harus lebih rendah. Kemudian juga sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok. Yang pertama adalah perbankan tentunya ya, fungsi tabungan. Tabungan itu adalah tempat menyimpan harta kekayaan kita, misalnya uang gitu ya. Tabungan juga kan sekarang bukan hanya bisa uang, bisa logam mulia, kemudian bisa surat berharga, dan lain-lain. Kemudian juga bisa fungsi penyimpan kekayaan. Nah, kalau di bank itu ada namanya Safe Deposit Box, ya, atau SDB. Nah, jadi kalau kalian punya surat berharga seperti sertifikat rumah, BPKB mobil misalnya, kemudian juga punya perhiasan, logam mulia gitu ya, kita juga bisa menyimpan itu di bank dengan cara menyewa safe deposit box gitu ya. Nah, misalnya orang-orang kaya di Indonesia misalnya menyimpan surat-surat berharganya itu biasanya di bank gitu ya. Jadi fungsi bank ini juga atau sistem keuangan juga istilahnya yang menaungi perbankan ini juga bisa berfungsi sebagai penyimpan kekayaan. Kemudian juga fungsi likuiditas. Nah, apa sih maksudnya fungsi likuiditas di sini? Nah, fungsi likuiditas di sini adalah jika misalnya kita mempunyai perusahaan gitu ya dan membutuhkan kas gitu ya untuk proses operasional perusahaan kita,
bank juga bisa menjadi fungsi likuiditas gitu ya. Makanya kan setiap transaksi itu kan sekarang melalui bank kan. Jadi kalian misalnya ada transaksi bisnis gitu ya, pasti melalui bank gitu ya. Misalnya kalian punya perusahaan gitu ya. Setiap perusahaan-perusahaan besar pasti memiliki akun di bank-bank tertentu, misalnya Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri. Salah satunya untuk apa? Salah satunya misalnya untuk membayar gaji karyawannya atau untuk kegiatan operasional perusahaannya. Jadi fungsi likuiditas itu adalah fungsi yang dibutuhkan apa namanya sebagai tempat keluar dan masuknya kas gitu ya. Kalau di perusahaan kan ada arus kas tuh, arus keluar dan arus masuk. Nah, arus keluar tuh misalnya untuk pembayaran gaji karyawan, untuk kegiatan produksi operasional perusahaan, atau arus masuk tuh misalnya pembelian dari pembeli gitu ya dan lain-lain. Itu adalah fungsi likuiditas. Kemudian juga fungsi kredit ya. Bank juga bisa berfungsi sebagai fungsi kredit. Apa nih? Sesuai dengan undang-undang perbankan, tugas dan fungsi dan tujuan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, jadi tugas atau fungsi perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu dananya kan menghimpunnya bisa macam-macam, bisa berupa tabungan, bisa berupa deposito, ya, atau misalnya simpanan lainnya, gitu ya. Itu cara menghimpun dana dari masyarakat, Bang. Gitu ya. Kemudian juga setelah dana itu dihimpun, oke, itu kan bank juga wajib menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat tersebut kan ke masyarakat lagi, yaitu masyarakat atau pihak yang membutuhkan permodalan atau kredit. Makanya kan selain di bank itu tempat kita menabung, juga bisa menjadi tempat kalau kita membutuhkan modal, baik modal kerja maupun modal investasi, ya, tergantung. Atau misalnya kreditnya adalah kredit konsumtif gitu ya. Untuk misalnya kartu kredit gitu ya. Kemudian juga kredit untuk usaha biasanya membuka kredit rekening koran misalnya. Banyak ya apa namanya produk-produk perbankan di bidang kredit. Nah, salah satunya fungsi dari sistem keuangan dalam perekonomian adalah fungsi kredit juga gitu, khususnya perbankan itu. Kemudian fungsi pembayaran. Nah, kita kan mau bayar listrik, mau bayar air gitu ya, mau bayar asuransi BPJS, mau bayar kuliah gitu ya, UKT-nya gitu, SPP-nya, semuanya kan melalui perbankan gitu ya. Di UNAS sendiri kan eh, bayarnya bisa lewat BRI gitu ya. Nah, untuk SPP apa namanya kampus ya. Jadi selain fungsi tabungan, penyimpanan kekayaan, likuiditas dan kredit juga fungsi dari perbankan bisa menjadi fungsi pembayaran di sini. Nah, selain fungsi pembayaran ada juga fungsi risiko. Nah, contohnya apa sih kalau fungsi risiko di sini? Nah, kalau misalnya kalian mempunyai uang banyak gitu ya, misalnya nggak terhingga gitu, ada 20 miliar atau 2 miliar gitu ya, ya kan nggak mungkin disimpan di rumah gitu kan, rawan dicuri, rawan dimaling gitu ya. Kan resikonya tinggi sekali punya uang cash gitu ya, disimpan di rumah semua gitu kan. Selain rawan dicuri dan dimaling juga misalnya rawan kebakaran kalau rumah gitu ya. Nanti hilang semua gitu uangnya. Makanya di perbankan sendiri di dalam sistem keuangan juga berfungsi sebagai fungsi risiko gitu ya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian juga ada fungsi kebijakan gitu ya. Nah, jadi misalnya perbankan diminta untuk menyalurkan apa namanya bantuan untuk mahasiswa melalui kartu Indonesia Pintar. Kalian ada yang dapat KIP nggak dari pemerintah? Kan ada KIP Indonesia, ada KIP Jakarta kalau nggak salah ya. Nah biasanya kan kebijakan-kebijakan bantuan pemerintah tersebut kan penyalurannya kan melalui perbankan juga kan. Misalnya dari Bank BRI, Bank Mandiri gitu ya.
yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut ya, seperti KIP tadi ya kalau untuk mahasiswa. Tapi juga ada juga kan kemarin pas COVID gitu ya, bantuan langsung tunai BLT gitu ya melalui Bank Mandiri gitu kan. Jadi untuk yang berpenghasilannya 3 juta ke bawah dulu pas COVID gitu ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah per bulannya tuh 600.000 gitu ya, yang disalurkan lewat Bank BRI secara rapel 3 bulan gitu ya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari sistem keuangan. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait eh, fungsi dari sistem keuangan dalam perekonomian? Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke lembaga keuangannya. Sebelum kita masuk ke perbankannya, kita pahami dulu sistem keuangan dan lembaga keuangannya. Nah, yang dimaksud dengan lembaga keuangan di sini adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan di sini atau tagihan klaim dibandingkan dengan aset non-financial atau real asset di sini. Jadi yang dimaksud aset di dalam keuangan itu adalah dana pihak ketiga. Bisa dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk penyaluran kredit. Nah, itu yang dinamakan aset keuangan gitu ya di dalam lembaga keuangan. Jadi asetnya itu aset finansial ya. Jadi kalau aset non finansialnya apa? Aset non finansialnya adalah kantor gedungnya, kemudian kantor cabangnya, kantor pusat, kantor cabang, kemudian tempat pelatihan dan pengembangan karyawannya. Nah, itu adalah aset non finansialnya. Jadi kalau di dalam perbankan, aset itu terbagi dua menjadi aset finansial dan aset non finansial. Tapi kan kalau di neraca yang kalian pahami, misalnya pas belajar pengantar akuntansi, aset itu kan ada aset tetap dan aset lancar, Pak. Nah, itu jika perusahaannya perusahaan perdagangan atau perusahaan manufaktur. Nah, kalau misalnya di perusahaan jasa, khususnya jasa keuangan, yaitu perbankan, aset itu terbaginya menjadi dua, aset finansial dan non-finansial. Finansial tadi yang sudah kita bahas, bisa bentuknya aset tabungan gitu ya, dana pihak ketiga, deposito, bisa juga aset kredit gitu ya, yaitu penyaluran kredit, entah itu kredit modal kerja, kredit konsumer, kredit investasi gitu ya. Kemudian kredit korporat, kredit usaha rakyat dan lain-lain. Nah, itu adalah aset aset finansial dari perbankan. Makanya kan di sini disebutnya tagihan atau klaim. Nah, kalau kredit gitu kan sifatnya adalah tagihan atau klaim kan. Jadi si nasabah harus membayar cicilannya plus bunga gitu ya, pokok plus bunga tiap bulannya. Makanya kan asetnya tuh ditagih tiap bulan gitu ya oleh bank gitu ya. Kalau bentuknya adalah kredit. Nah, kalau bentuknya adalah tabungan, gimana? Kalau bentuknya tabungan, bank berkewajiban untuk membayar bunga kepada para nasabahnya, gitu ya. Tapi kalau bentuknya kredit, gitu ya, kan di dalam tabungan kan ada bunga tabungan juga kan, di dalam deposito juga ada bunga deposito. Nah, tapi kalau bentuknya kredit, nasabah memiliki kewajiban membayar pokok plus bunganya kepada bank. Gitu ya. Tergantung ke bank tuh kita punya aset apa? Aset tabungan kah atau aset kredit kah gitu. Kalau untuk di nasabah, kalau kredit itu bukan aset tapi kewajiban. Oke? Tapi kalau di sisi bank, kredit itu merupakan aset dan tabungan deposito itu merupakan kewajiban. Jadi kebalik ya. Jadi kalau nasabah tuh kalau kita punya tabungan di bank itu disebutnya aset, kalau punya kredit ke bank itu disebutnya adalah kewajiban. Tapi kalau dari sisi banknya, kredit itu adalah aset bank, tabungan dan deposito nasabah itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh banknya dalam bentuk bunga tabungan atau bunga deposito. Gitu ya. Jadi hubungan antara bank dengan nasabahnya seperti itu, yaitu bank sebagai financial intermediary. Oke. Kemudian
usaha lembaga keuangan di sini, yaitu memberikan kredit kepada nasabah, menanamkan dana dalam surat-surat berharga, menawarkan berbagai jasa keuangan. Nah, di sini ada tabungan, proteksi asuransi. Nah, proteksi asuransi ini biasanya combine ya, misalnya bank juga menawarkan asuransi kesehatan juga, misalnya Bank Mandiri gitu ya. Biasanya kalian suka ditelepon, mau nggak Pak proteksi asuransi kesehatannya melalui Aksa Mandiri gitu ya. Jadi anak usaha Bank Mandirinya gitu. Kemudian juga ada program pensiun, misalnya apa namanya? eh, Kalau misalnya untuk tabungan dana pensiun kan dipotong dari gaji per bulan ya kan. Nah, ada juga program pensiun, misalnya mau nggak Pak program pensiun di bank kami, misalnya dari setiap gaji per bulan kita potong 500.000 untuk dana pensiun nanti setelah Bapak pensiun misalnya. Kemudian juga ada penyediaan sistem pembayaran. Nah, misalnya kalau kalian itu perusahaan-perusahaan punya perusahaan besar gitu ya, seperti Unilever, Mayora, ataupun misalnya UNAS gitu ya. UNAS misalnya meminta sistem pembayaran SPP mahasiswanya melalui perbankan misalnya. Jadi tidak di-store langsung ke bagian tata usaha UNAS misalnya. Jadi melalui bank untuk proses sistem pembayarannya gitu. Kemudian juga mekanisme transfer dana. Nah, kalau kalian juga dapat transferan dana dari orang tua misalnya kan melalui bank juga gitu, atau kalian mau transfer ke teman gitu kan melalui bank juga, atau belanja online gitu ya. Kalau transfer dananya dari bank juga. Jadi itu adalah eh, apa namanya produk atau jasa yang ditawarkan dari jasa keuangan gitu ya. Kemudian lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan depositori atau bank dan lembaga keuangan non-depositori. Nah, kalau lembaga keuangan depositori di sini bisa bank konvensional, kemudian selain bank konvensional juga apa namanya bisa bank syariah gitu ya, bisa juga bank perkreditan rakyat ya. Kemudian juga bisa Bank Pembangunan Daerah atau BPD gitu ya. Itu lembaga keuangan depositori atau bank. Nah, apa contohnya lembaga keuangan non depositori? Nah, kalau lembaga keuangan non depositori gitu ya, yaitu misalnya asuransi, kemudian juga apa namanya perusahaan sekuritas gitu ya, koperasi simpan pinjam gitu. Nah, bedanya apa? Lembaga keuangan depositori dan non depositori. Nah, kalau lembaga keuangan depositori sesuai dengan amanat undang-undang yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito atau lain-lainnya dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, jadi tugasnya ada dua, menghimpun dana dan menyalurkan dana, gitu ya. Tapi kalau lembaga keuangan non depository, tadi kan contohnya asuransi, leasing, gitu ya. Kalau misalnya kalian kredit, apa namanya, kredit motor, gitu ya, kredit mobil, gitu ya, kan lewat leasing, gitu ya. Nah, kalau leasing itu sendiri kan tugasnya hanya menyalurkan dana ke masyarakat dan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Makanya kita kalau kredit motor di leasing gitu ya, kita tuh nggak boleh punya tabungan di leasing ya, karena tugas leasing bukan apa namanya menghimpun dana dari masyarakat. Yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat adalah lembaga keuangan depositori yaitu bank. Ya. Nah, itu perbedaan antara lembaga keuangan depositori dan non-depositori beserta contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman, terkait dengan lembaga keuangan? Nah, kemudian selanjutnya, faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan. Nah, yang pertama adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita boleh jumlahkan gitu ya, di era digitalisasi sekarang, di era masifnya teknologi, terutama financial technology ya, lembaga keuangan depositori maupun non-depositori gitu ya,
semakin banyak gitu ya. Kalau lembaga keuangan non depository contohnya misalnya pinjol ya. Pinjaman online itu kan contoh dari lembaga keuangan non depository juga gitu ya. Sekarang kan banyak banget ya. Kita cuma modal selfie pakai KTP gitu ya, kita sudah dapat pinjaman kredit gitu ya. Nah, hal tersebut kenapa bisa bermunculan? Salah satu faktornya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Makin tahun kan pendapatan masyarakat makin tinggi. Di mana kita mengetahui pendapatan masyarakat itu makin tinggi? Dilihat dari PDB-nya, yaitu pendapatan domestik bruto. Ya, kalau kalian belajar makroekonomi pasti belajar tuh apa namanya PDB ya, pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita ya. Nah, kita bisa melihat kalau misalnya dari pendapatan per kapita maupun dari PDB Indonesia gitu ya, makin tahun makin meningkat bukan makin turun. Nah, makanya banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank lainnya di Indonesia gitu, diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, kan tetapi saya ingatkan diiringi pendapatan masyarakat, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi dua konteks hal yang berbeda ya. Jadi tidak selaras gitu ya pendapatan masyarakat yang meningkat dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Jadi itu tidak sejajar gitu, tidak selaras gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa belajar itu secara lebih detailnya di makroekonomi sebetulnya kalau kalian sudah belajarnya ya. Kemudian juga salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan lainnya adalah perkembangan industri dan teknologi. Ya, sekarang kan kita tahu ya, dulu Karawang adalah lumbung padinya Indonesia atau lumbung padi nasional itu ada di Karawang. Kalau setiap musim panen gitu ya, hasil berasnya itu, padinya itu, gabahnya itu bisa jutaan ton gitu ya, dari satu kabupaten yang namanya Karawang gitu ya. Tapi kan sekarang Karawang itu bukan lagi lumbung padi nasional gitu ya. Sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri ya. Di sana banyak pabrik-pabrik besar gitu ya. Terus juga apa namanya? Yang tadinya lumbung padi nasional gitu ya, sekarang berubah menjadi kawasan industri strategis nasional jadinya. Nah, akibat perkembangan industri tadi pun gitu ya menyebabkan peningkatan peran lembaga keuangan. Kan untuk gaji kan butuh bank. Untuk perusahaannya apa namanya memerlukan dana seperti kredit modal kerja atau investasi kan dari bank juga gitu ya. Makanya bank itu di semakin meningkatnya perkembangan industri juga akan semakin masif juga perkembangan lembaga keuangan terutama bank tersebut. Kemudian juga teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, misalnya, yang tadinya ada pihak-pihak yang tidak terjangkau oleh perbankan gitu ya, yang tidak bisa menikmati fasilitas perbankan gitu ya, sekarang kan sudah bisa menikmati fasilitas perbankan. Contohnya apa? Kredit pinjaman online. Ya. Dulu kan mahasiswa seperti kalian kan susah ya untuk bisa mendapatkan kredit ke bank. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kredit ke bank, kita memerlukan 5C. 5C itu apa? Karakter, kapital, kolateral, gitu ya. Kemudian karakter, capacity, gitu ya. Jadi kalau nggak ada agunan, nggak ada slip gaji dan lain-lain gitu ya, kita nggak bisa terakses atau tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Kalau sekarang kan akibat perkembangan teknologi gitu ya, kalian yang belum bekerja pun gitu ya, atau kalian yang tidak memiliki slip gaji pun gitu ya, asalkan punya KTP gitu ya, kalian sudah bisa dapat pinjaman online gitu ya. Malah ada salah satu kampus di Bandung gitu ya, menyarankan yang apa menyarankan kesulitan membayaran SPP kuliah pun supaya minjam di pinjaman online gitu ya. Nah, itu menuai pro kontra Saat gitu kan ini pukul sebetulnya. 14. Tapi ya itu memang perkembangan teknologi keuangan dewasa ini gitu ya. Jadi semua bisa terakses oleh fasilitas keuangan ya, tidak seperti dulu gitu ya yang tidak terakses. Kemudian juga
Untuk yang lain-lainnya mungkin bisa kalian baca ya nih. Dari dimensi instrumen keuangannya, skala ekonominya, jasa likuiditasnya, keuntungan jangka panjang, dan risiko yang lebih kecil itu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Teman-teman terkait faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan di sini. Nah, kita akan bahas tentang apa perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan depositori atau lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non depositori atau non bank, sama aja ya. Nah, tadi kan kita bahas lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang tugas atau fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menghimpun dananya berupa tabungan, deposito, dan lain-lain, menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, itu adalah lembaga keuangan depositori. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah perbankan itu sendiri. Nah, bank itu kan ada macam-macam ya kalau di Indonesia. Ada bank konvensional, kemudian juga ada bank syariah, kemudian juga ada bank daerah ya, seperti Bank DKI, Bank BJB, itu kan bank daerah ya. Kemudian juga itu Bank Pembangunan Daerah atau BPD ya. Selain itu juga, selain BPD juga ada yang namanya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Itu adalah lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana dari masyarakat ya. Bisa bank konvensional yang pertama, yang keduanya bisa bank syariah, yang ketiga bank pembangunan daerah, kemudian juga bisa apa namanya bank perkreditan rakyat, gitu ya. Itu adalah lembaga keuangan depositori yang bisa menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Nah, kemudian bedanya dengan lembaga keuangan non-bank di sini apa gitu ya? Kalau lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan non-depositori yaitu lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi boleh menyalurkan kredit ke masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya adalah leasing ya. Leasing ini kan di Indonesia juga masif ya. Contoh leasing kan banyak, ada FIF, ada Adira, ada Wom Finance gitu ya. Terus ada Toyota Astra Finance gitu ya. Kemudian dia ada Astra Credit Company dan lain-lain. Itu juga kan salah satu lembaga keuangan non depository ya. Tugasnya apa? Menyalurkan kredit saja ke masyarakat gitu ya. Tapi tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana. Nah, kemudian pinjaman online juga sama ya, tidak diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, tapi hanya diperbolehkan untuk menyalurkan kredit. Banyak ya, ada Akulaku, ada Kredivo, gitu ya, ada uang cepat, gitu ya, ada kredit cepat, gitu, macam-macam ya. Ada ratusan pinjaman online di Indonesia tuh. Ada dana cepat, gitu ya. Nah, itu juga salah satu lembaga keuangan non depository yang tugasnya adalah kontraktual di sini. Lembaga keuangan kontraktual. Apa tuh kontraktual gitu ya? Lembaga keuangan yang sifatnya adalah berdasarkan kontrak. Misalnya memberikan kontrak kredit dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalian kan biasanya kontrak kredit untuk cicil motor biasanya kan bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu kan kontraktual, namanya sewa guna gitu ya. Leasing itu kan artinya sewa guna gitu ya. Sebelum cicilan itu lunas, kita dianggap sewa gitu ya motor yang kita cicil itu. Tapi setelah cicilan itu lunas, maka yang tadinya sewa guna bisa menjadi hak milik kita kalau cicilannya sudah lunas. Tapi kalau cicilannya belum lunas, namanya adalah sewa guna. Jadi masih belum milik kita sepenuhnya. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada lembaga keuangan investasi, yaitu lembaga keuangan non-depository juga. Nah, contohnya apa? Adalah perusahaan sekuritas. Nah, contoh perusahaan sekuritas itu banyak. Ada Mandiri Sekuritas, ada MNC Sekuritas, gitu ya. Ada Sukor Investment, ada Mirai Aset, ada MNC Sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu apa sih? Ya, kalau sederhananya, sekuritas adalah perusahaan, gitu ya,
yang tugasnya adalah menyalurkan dana dari masyarakat ke instrumen-instrumen investasi. Nah, biasanya adalah saham, obligasi, ataupun derivatif lainnya, ataupun bisa reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap gitu ya, ataupun reksadana campuran. Tergantung gitu ya. Si investor ya disebutnya kalau di sini, kalau di perusahaan sekuritas ya, tergantung si investor mau menginvestasikan dananya ke instrumen apa atau ke instrumen investasi apa. Bisa juga emas atau logam mulia lainnya, atau yang lagi happening sekarang yaitu menginvestasikan dananya ke cryptocurrency atau juga NFT ya, NFT Gozali itu yang sempat viral ya. Nah, itu adalah, tapi itu di luar perusahaan sekuritas ya, kalau untuk yang cryptocurrency. Dan yang mengawasi juga bukan apa namanya OJK ya. Kan kalau misalnya lembaga, kalau bursa efek gitu ya, sorry bukan OJK, Bapepam LK ya, yang mengawasi pasar modal itu. Tapi kalau cryptocurrency dan lain-lainnya yang sejenisnya itu adalah Bapepti gitu ya, yang mengawasinya. Atau misalnya lembaga keuangan non lainnya yang tadi kita bahas, yaitu adalah pinjol atau financial technology tadi gitu ya. Dengan hanya selfie gitu ya, kita sudah dapat bantuan pendanaan gitu ya. Kemudian sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait dari jenis-jenis lembaga keuangan gitu ya, yang terdiri dari dua, itu lembaga keuangan depositori dan non-depositori, dan contoh-contohnya juga sudah kita bahas tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke sistem keuangan Indonesia di sini. Sistem keuangan di Indonesia sendiri itu seperti apa sih ya? Masa sih kita hidup di Indonesia, kalau kalian sampai umur berapa sekarang, mungkin 20 tahun, 19 tahun ya, belum tahu gitu ya sistem keuangan di Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Nah, sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank, yang tadi kita ulang-ulang terus ya, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Nah, secara sistem keuangan yaitu bisa disebut juga sistem perbankan untuk lembaga keuangan depositori, dan lembaga keuangan bukan bank kalau misalnya lembaga keuangannya non-depositori gitu ya. Kemudian dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Nah, kemudian berlanjut sampai dengan undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992. Nah, kalau kalian beranggapan di era sekarang atau tahun 2024 ini bank itu sangat banyak gitu ya. Di era 27 Oktober 1988 gitu ya, bank itu lebih banyak daripada sekarang gitu ya. Sekarang tuh justru jumlah bank di Indonesia tuh sedikit dibandingkan dengan tahun 1988. Karena regulasi untuk seseorang memiliki bank itu dipermudah gitu ya. Kalau sekarang kan untuk untuk bisa membuat bank itu sulit regulasinya. Makanya kan bank bisa muncul tuh misalnya kalau si ownernya punya modal yang besar atau hasil dari merger atau akuisisi bank lain gitu ya. Kalau sekarang ingin membuat bank itu. Jadi sekarang tuh jarang ya yang orang membuat bank karena memang persyaratannya sulit gitu ya. Nah, kalau di tahun 1988 sampai 1992 di sini bank itu sangat banyak. Nah, puncaknya di krisis moneter tahun 98 ya, mungkin
ada yang belum lahir kalian ya, tahun 98 tuh mungkin kalian angkatan 2000 ya. Nah, di tahun 98 gitu ya, bank itu banyak yang kolaps gitu ya. Jadi waktu itu supaya nggak kolaps gitu ya, bank itu merger gitu ya, supaya bisa bertahan dari krisis moneter. Nah, yang sekarang kita kenal misalnya Bank Mandiri ya, yang Bank Mandiri kan bank besar ya, itu tuh hasil dari merger beberapa bank seperti Bapindo, Bank Bumi Putra dan lain-lain gitu ya, Bank Perdagangan Indonesia gitu. Nah, itu tuh hasil merger dari beberapa bank lain gitu. Makanya dari dulu tuh bank itu tuh sangat banyak. Nah, salah satu hasil mergernya adalah Bank Mandiri itu dari Krismon 98. Sekarang pun banyak ya bank-bank yang istilahnya malah bukan munculnya bank baru, tapi banyak bank-bank yang justru merger. Misalnya Bank CIMB dengan Bank Niaga sekarang menjadi Bank CIMB Niaga gitu ya. Kemudian juga Bank OCBC dengan Bank NISP. Sekarang kan merger jadi Bank OCBC NISP gitu ya. Jadi sekarang tuh justru untuk membuat suatu bank itu adalah sulit gitu ya, karena memang aturan-aturan perbankannya juga sangat sulit kalau sekarang, terutama untuk penanaman untuk apa namanya dana awal pembentukan bank itu sendiri gitu ya, bisa 50 miliar gitu ya. Nah, kemudian ada undang-undang yang menaungi perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang asuransi, Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Nah, jadi ada amandemen atau revisi dari Undang-Undang Perbankan tahun 92 ini ya, kemudian direvisi ya di tahun 98 ini ya, karena yang tadi dibilang ya, ada berbagai jenis aturan yang diganti gitu ya, untuk mencegah berbagai pihak bisa membuat bank gitu ya. Karena semakin saking mudahnya gitu ya, kita misalnya nabung di bank tersebut gitu ya, dana yang terkumpulnya udah banyak misalnya, terus dibawa kabur ke luar negeri. Nah, itu kan scam kan? Jadi kita udah nabung di situ, sama yang punya banknya malah dibawa kabur ke luar negeri gitu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, makanya ada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan diubah menjadi Nomor 10 Tahun 98 untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Jangankan nabung di bank gitu ya. Yang zaman dulu ya, kita kan misalnya nabung di orang gitu ya. Nabung di orang, tabungan kita udah banyak gitu ya. Ternyata malah dibawa kabur sama orang gitu. Nah, dulu juga pada tahun 92 gitu ya, kebanyakan orang buat bank, tapi setelah uang nasabahnya terkumpul gitu ya, dibawa kabur sama yang punya bank. Makanya ada amandemen perubahan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Nah, tahun 99 ini dikukuhkanlah Bank Indonesia itu sebagai bank sentral di Indonesia. Ya. Jadi bank sentral itu apa? Bedanya dengan bank konvensional atau bank-bank lainnya gimana? Nah, bank sentral di Indonesia ini tugasnya berbeda dengan bank-bank yang lain gitu ya. Bank Indonesia di sini adalah bank yang bertugas sebagai penentu kebijakan moneter untuk bank-bank lainnya. Kebijakan moneter itu apa? Nah, kalian kan sudah pelajari itu di makroekonomi atau pengantar ekonomi sebetulnya. Jadi tidak usah kita bahas di sini sebetulnya. Nah, kalau Bank Indonesia sendiri kan istilahnya adalah induknya bank gitu ya. Dan Bank Indonesia pun adalah tidak difungsikan untuk menghimpun dana dari masyarakat ya, tapi tugasnya adalah menentukan kebijakan moneter bank-bank lainnya yang tadi di awal kita sudah bahas gitu ya. Yang menentukan tingkat suku bunga acuan itu siapa? Yaitu adalah bank sentral. Nah, kalau di Indonesia kan namanya Bank Indonesia gitu ya. Misalnya tingkat suku bunganya tidak boleh dari 6%. Nah, yang menentukan nggak boleh dari 6%-nya siapa? Yaitu adalah Gubernur Bank Indonesia dengan deputi gubernurnya.
gitu ya. Jadi kemudian juga tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, yang mengeluarkan itu Bank Indonesia. Jika misalnya terjadi krisis ekonomi, misalnya apa sih yang dilakukan Bank Indonesia sebagai regulator, gitu kan? Jadi Bank Indonesia adalah bank yang mengeluarkan regulasi-regulasi perbankan di Indonesia. Nah, jadi dan Bank Indonesia pun misalnya hanya memiliki atau menghimpun dananya dari bank-bank konvensional di Indonesia gitu, bank konvensional ataupun bank lainnya gitu ya. Nah, jadi bank seperti Bank Mandiri, BCA, BRI dan lain-lain mempunyai akun tabungan di Bank Indonesia sebetulnya. Nah, jadi kalau bank lain itu punya tabungan dari masyarakat, kalau Bank Indonesia punya tabungan dari bank lainnya gitu, yang menjadi regulator perbankan di Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu seperti itu, teman-teman. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan perundang-undangan di dalam bidang perbankan? Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman, untuk perkuliahan kali ini, karena ini adalah materi minggu ke-1 dan kedua sebetulnya. Jadi kita lanjutkan di sesi pertemuan kedua untuk selanjutnya. Jadi kita sudahi sampai dengan peraturan perundang-undangan terkait perbankan di Indonesia. Nanti untuk selanjutnya tentang jenis-jenis bank, kemudian tentang regulasi bank, kita bahas di pertemuan kedua secara onsite. Oke? Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait perkuliahan kita hari ini sebelum kita akhiri? Halo, ada nggak? Pak, Oke. Nggak Nah, ada, Pak. kalau nggak ada, saya sudah buat soal ya, yang sudah saya share di share di web kuliah ya. Di salah satunya ada pilihan ganda. Nah, silahkan kalian kerjakan. Batas waktunya sampai hari Sabtu ya kalau nggak salah. Supaya kalian dianggap hadir, maka kalian kerjakan latihan soal pilihan gandanya. Dan ada satu lagi latihan soal esainya ya. Nah, untuk soal esainya, yang ini juga saya udah kirimkan ke web kuliah ya. Jadi untuk yang ini juga udah saya share gitu. Jadi silahkan kalian kerjakan. Kemudian juga untuk sesi perkuliahan online selanjutnya akan saya sampaikan di web kuliah ya. Dan WA Group saya tekankan lagi adalah informasi jika nanti saya berhalangan hadir kuliah onsite dan ingin mengadakan kuliah pengganti misalnya di hari tertentu, nah saya share-nya di WA Group gitu ya. Tapi untuk tugas, jadwal perkuliahan sesi online dengan link Zoom dan lain-lainnya saya informasikan di web kuliah. Gitu ya, teman-teman. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira perkuliahan online sesi pertama ini saya kira cukup. Sampai ketemu minggu depan sesuai jadwal kuliah ya yang ada di akademik online. Untuk kelas RM04 di jam 13.20 dan untuk kelas RM08 di jam 16.00. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Arif ya.